Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya masih pada lemes nih Bu ya. Kalau mau ke Mekah mah kudu semangat. Semangat nggak? Apa kita tepuk semangat dulu? Kemarin saya ngisi manasik anak TK. Lebih seru. Ini pada diem. Jadi santai aja Bu ya. Santai Bapak ya. Santai tapi serius itu ya. Jadi jangan terlalu tegang. Karena kalau tegang-tegang nanti materinya nggak masuk yang disampaikan. Baik, sekali lagi salamnya yang semangat. Daun salam, daun saga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang jawab salamnya semangat nanti insya Allah tahun depan naik haji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman wa awhara fil kauni ayatin tudzakiruna hikaman wa basata lana fil ardi khairan najnihi fahman wa nabbahana ila ma nuhdithuhu fiha rasyadan wa ihtimaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa wa'yan wal iltizaman wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi hadana nuran wa rahmatan wa salaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawatnya mana nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salatu wa taslim bil afiyah wal afi wal lutfi wa salama wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyyuna al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfil qir khabathal hadid wal fidda wal dhahab wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang saya muliakan, yang saya hormati, Komisaris PT Sultan Abadi Wisata yakni Kiai Haji Abi Asep Supriyadi, kita doakan beliau semoga panjang umur sehat afiat. Juga yang saya hormati Direktur Utama PT Sultan Abadi Wisata yakni Ibunda Hajah Erlina Noviana, juga beserta segenap guru-guru yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan segenap ibu dan bapak calon-calon tamunya Allah, calon duyufur rahman, duyufullah, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir di sini maupun yang mungkin ada yang berhalangan hadir, kita doakan mudah-mudahan semua kita calon-calon tamu Allah diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala rizkinya, dimudahkan segala urusan-urusan kita, terutama Allah mudahkan kita untuk melangkah demi langkah sampai ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi sedih mudah-mudahan Allah gembirakan hatinya, yang lagi susah mudah-mudahan Allah keluarkan dari setiap jalan kesusahannya, dan yang lagi mikirin ngelunasin, ada yang belum lunas, mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk segera melunasi ongkos biaya umrahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang mungkin lagi pusing, saya belum mulai matu safar nih, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu agung, yang begitu besar, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut Allah berikan kita iman Islam, serta kita hari ini bisa hadir di tempat yang insya Allah menjadi tempat yang berkah, karena di tempat ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi tamunya Allah, bagaimana cara kita beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat pulang dari tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita putus-putus kita baca keharibaan junjungan kita
Nabi Yunus Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita nanti akan Allah sampaikan bertemu dengan beliau, ya, baik di dunia yakni dengan berziarah ke makam beliau sebentar lagi insya Allah ibu bapak ya. Mudah-mudahan kita sampai ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga dengan wasilah sholawat yang sering kita baca, yang kita perbanyak selama di alam dunia, mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat nanti untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau ada ngedengar nama Nabi Muhammad, ya, ada lafadz Muhammad disebut, maka kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan sholawat yang lain. Nabi Muhammad kita jawab dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ya, minimalnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, tahukah kamu siapa orang yang pelit? Jadi Rasul nanya, siapa orang yang pelit? Orang yang pelit itu, kata Rasulullah, sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Apakah mereka yang kalau diminta duitnya nggak ngasih, diminta hartanya nggak ngasih? Kata Rasulullah, bukan itu orang yang pelit. Tapi sepelit-pelitnya orang yang paling pelit adalah ketika disebutkan namaku, maka dia tidak mau menjawab salawat kepada aku. Makanya kita kalau ada sholawat nama Nabi Muhammad, kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita nih calon-calon tamu undangannya Allah, harus sering-sering selawat setiap hari minimal 1000 kalau bisa. 1000 kali salawat. Yang enteng aja, yang gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus begitu ya setiap harinya sampai kita nanti bersolawat di makbarah, di makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini akan melaksanakan yang namanya manasik. Apa itu manasik? Jadi manasik itu ibu dan bapak ya adalah sesuatu kegiatan yang mana diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manasik itu secara bahasa adalah tata cara ibadah. Jadi orang kalau mau ibadah itu dan ibadahnya mau diterima, maka dia harus mempelajari ilmunya. Jadi manasik ini adalah mempelajari tata cara ibadah. Dalam hal ini yang saat ini kita pelajari adalah tentang cara beribadah, melaksanakan ibadah umrah ya. Jadi Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah kalian dariku manasik ya. Jadi kalau kalian mau manasik, mau umroh, caranya lihat bagaimana cara aku berumroh. Kalau kalian mau berhaji, maka lihatlah bagaimana cara aku berhaji. Jangan sampai kita datang ke Mekah, kita laksanakan tawaf, kita laksanakan sa'i, tapi tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata para ulama? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal, setiap ibadah yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Kan sayang, udah mahal-mahal kita bayar ongkos umroh ya, udah mengorbankan keluarga kita tinggalin, mengorbankan pekerjaan kita tinggalin, nyampe sono ternyata kita nggak dapat pahala umroh. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya atau tata caranya tidak sesuai dengan yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini saya nggak akan berbicara di luar daripada rangkaian manasik umrah. Ya, adapun nanti keberangkatan dan lain sebagainya, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Abi Asep. Yang pertama, secara bahasa umrah, kita ini mau melaksanakan umrah. Pernah nggak kita bertanya, apa sih sebenarnya umrah? Gitu ya. Umrah itu apa? Umrah itu secara bahasa maknanya ziarah. Ziarah artinya berkunjung. Berkunjung kemana? Dalam hari ini kita mengunjungi dua kota suci, dua kota haram. Kenapa disebut haram? Karena tidak boleh ada hal-hal yang tidak baik. Tidak diperbolehkan orang kafir berada di dua kota tersebut. Makanya disebut tanah haram. Haram dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi nggak boleh ada kejelekan, tidak ada boleh kejahatan, tidak ada maksiat, tidak boleh. Makanya disebut dua tanah haram. Kita berziarah, berkunjung ke tanah haram, kedua tanah haram, dalam rangka melaksanakan ibadah umroh dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pengertian secara istilah, umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji dengan tata cara yang khusus. Beda lagi dengan kita ziarah ke tempat-tempat, misalkan ke Banten, ke Cirebon, dan
tempat-tempat ziarah yang lainnya, sama itu disebut ziarah, tapi tidak ada tata cara yang khusus. Kalau umroh ada tata cara yang khusus, nanti yang berkenaan dengan rukun dan wajib, ya, serta sunnah-sunnah umroh. Itu nanti yang akan kita bahas. Yang paling penting itu kita harus mengetahui yang namanya rukun umroh, wajib umroh, dan sunnah-sunnah umroh. Namun sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci ini, ya, adalah sudah tadi saya katakan sudah melalui pengorbanan yang begitu banyak. Tapi ada hal yang terpenting yang sebelum kita umroh itu yang harus kita perhatikan, yang tidak boleh kita lewatkan. Apa itu? Yang pertama, ya, ketika kita umroh, ya, umroh jangan kita umroh tapi melalaikan yang satu perkara ini. Apa itu? Sholat. Ya, jadi ada orang umroh tapi nggak sholat, ya. Sedangkan nanti isinya ibadah haji dan umroh itu, ya, itu lebih banyak kita waktunya untuk dipakai untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, mulai dari rumah, mulai dari sekarang, mohon maaf apabila yang ibadah sholatnya masih banyak yang lalai, ya, ibadah sholatnya masih banyak yang ditunda-tunda, maka sholat ini sebelum kita melaksanakan ibadah umroh tidak boleh kita lalaikan. Terutama nanti tata cara sholat, ya, ketika kita menuju di perjalanan. Bagaimana caranya? Ini ternyata banyak calon-calon jamaah umroh yang belum tahu bagaimana tata cara melaksanakan sholat jamaah, ya, dan juga nanti sholat di atas kendaraan bagaimana. Nah, makanya saya bahas terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita di tanggal berapa, 9? Tanggal 9 itu melihat dari itinerary yang sudah ada, kita akan terbang pada jam 14, ya. 14 berarti jam 2 siang. Berarti jam 2 siang itu masuk waktu zuhur. Nanti berarti ketika kita jam 2 berangkat, asar itu kita sudah ada di atas kendaraan. Maka sholat asarnya berapa? Oh, terbangnya pagi. Terbangnya pagi. Berarti zuhur asar di atas pesawat. Oh, berangkat pagi. Berangkatnya pagi, berarti zuhur asar ada di pesawat. Ya, pesawat. Terus sampai di Jeddah 14.00. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di pesawat semua, ya? Hah? 4 jam mundur. Oh iya, 4 jam mundur. Nah, itu bagaimana tata caranya? Kalau kita masih sempat sholat, misalkan di bandara, ya, maka kita sholat di bandara, sempetin. Kalau misalkan waktu sholatnya ada di pesawat, kita belum sempat sholat, karena memang waktu sholatnya masuknya sudah di pesawat, maka sholatnya di pesawat. Gitu, ya. Jadi di pesawat jangan sampai tidak sholat. Biasanya nanti di pesawat kita asik nih, ya, kita asik lihat layar gitu, ya. Terus enggak lama kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi di pesawat 9 jam, ya, di pesawat 9 jam. Itu jangan sampai lupa waktu sholat. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat ketika di pesawat? Itu wudhunya kalau bisa ke kamar mandi, silahkan ke kamar mandi, ke toilet, ya. Tapi kalau nggak bisa, siapkan air di botol kecil untuk kita pakai wudhu, ya. Dalam hal ini sebenarnya panjang tata caranya, cuman kita ambil yang simpel, ya. Wudhu kalau kita misalkan nggak bisa ke toilet, siapkan air, kemudian kita taruh di tangan kita usapkan pertama ke wajah, ya. Kita baca niat sebagaimana niat wudhu, nawaitul wudhu alirofil hadasil asghari lil fardhu lillahi ta'ala, kemudian kita usapkan sekali saja, ya. Wajibnya sekali, kalau mau 3 kali boleh, tapi dalam kondisi darurat seperti itu kita ambil yang wajibnya saja. Kemudian tangan basuhin, ya, tuang ke tangan, kemudian kita basahin. Nah, kita basahin sekali aja. Kemudian ketika tangan kiri kita basuhin sekali aja, cukup. Habis itu kuping kita basuh nggak? Nggak usah, karena kuping itu sunnah. Jadi yang wajib itu pertama niat membasuh wajah, ya, terus membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Kepala sedikit aja karena kita mazhab Syafi'i, 2-3 helai sudah cukup, ya. Nggak usah dibanjur seperti mazhab yang lain. Itu kita oleskan sedikit saja cukup. Kemudian kaki. Setelah itu kita sholat. Bagi yang mau sholat, ada kita naik pesawat tahu, Saudi Airlines itu biasanya ada musola di belakang. Cuma bagi ibu-ibu yang kayaknya nggak bisa nih, ya, kalau berdiri kayak goyang-goyang gitu, silakan di tempat duduk, ya, di tempat duduk.
Tapi menurut mayoritas ulama, sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Untuk sholat wajib, kita sholat hanya lihurmatil wakti, hanya untuk menghormati waktu sholat, agar waktu sholat tidak kosong dari sholat. Paham? Jadi nanti, apa itu yang dimaksud sholat lihurmatil waktu? Sholat untuk menghormati waktu, namun ketika kita sudah sampai nanti di tempat tujuan, maka kita sempurnakan sholat lagi. Gitu. Jadi sholatnya diulang, gitu ya, diulangin lagi. Apa tuh kita sholat wajib di atas kendaraannya? Ya kita ulang kembali. Nah, itu pendapat yang rajih, pendapat yang lebih dimenangkan oleh mayoritas ulama. Adapun ada juga, udah nggak usah diulang juga tetap sah, silahkan. Ya tapi saya pribadi menyarankan kalau bisa ya ada diulang, disempurnakan sholatnya gitu. Itu untuk sholat jangan sampai kita tinggalin. Kita niat tujuannya mau umroh tapi sholat kita tinggalin jauh. Ya karena kunci utama daripada semua amalan-amalan kita adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, umrohnya insya Allah mabrurah. Tapi sholatnya nggak bagus, umrohnya udah pasti mardudah, ditolak gitu ya. Kenapa? Kuncinya ada pada sholat. Baik, itu mungkin yang pertama hal yang terpenting yang harus kita perhatikan untuk sholat. Kemudian yang selanjutnya, di mana perbedaan antara haji dan umroh? Ini jelas, haji dan umroh itu bedanya. Kalau haji itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, ya. Waktunya itu di bulan Dzulhijjah, ya, di tanggal 9, 10, 11 sampai hari tasyrik tuh. Karena nanti ada wukuf di Arafah. Itu mikot zamaninya ya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh ya di bulan apapun boleh gitu ya. Tidak ada waktu yang dibatasi, kecuali mungkin mau musim hajian gitu ya. Kalau musim hajian biasanya Mekah disterilkan karena untuk persiapan haji. Jadi kemudian haji ini hukumnya wajib ya. Umroh sebenarnya wajib juga untuk yang pertama kali gitu ya. Haji wajib, umroh juga wajib. Cuma bedanya ya haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, kemudian umroh dilakukan di bulan apa saja boleh. Haji terikat waktunya tadi, umroh tidak terikat ya. Umroh mau kapan pun boleh itu. Kemudian rukun haji dan rukun umroh itu beda. Bedanya di mana? Kalau umroh rukunnya itu cuma ada 4 ya atau 5. Pertama itu niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Itu rukun umroh. Namun untuk haji nanti ada tambahan. Apa itu? Wukuf di Arafah. Itu bedanya. Jadi kalau nanti kita umroh, nanti kita nggak wukuf. Tapi insya Allah nanti di tempat diajak Siti Tur ziarah untuk mengunjungi Arafah. Gitu. Untuk supaya tahu nih nanti orang wukuf itu di mana. Itu nanti kita diajak ke sana. Tapi untuk umroh tidak ada wukuf di Arafah. Itu untuk umroh ya. Jadi tadi kembali saya katakan pekerjaan umroh itu ada 3. Ingatin ya, pekerjaan umroh itu ada 3. Yang pertama namanya pekerjaan rukun. Yang pertama namanya pekerjaan rukun. Yang kedua namanya pekerjaan wajib. Apa namanya? Pekerjaan wajib. Yang ketiga namanya pekerjaan sunnah. Itu aja. Ya, rukun, wajib, sunnah. Ya, sebelumnya ada syarat umroh. Tapi insya Allah ya semua yang hadir di sini sudah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Islam, balik, berakal, orang merdeka, terus tidak ada mampu. Ya, insya Allah semua yang di sini sudah mampu, sudah orang merdeka semua, ada yang ini mau ikut juga, sudah balik. Tapi walaupun belum balik, ya, walaupun ada syarat balik, tapi tetap sah ketika melaksanakan ibadah umroh. Jadi tetap sah. Ya. Terus berakal, artinya berakal itu akalnya sehat, bukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya, atau orang dulu bilang orang gila. Jadi orang gila atau ODGJ tidak terkena kewajiban haji atau umroh. Jadi insya Allah semua yang ada di sini sudah masuk dalam kategori syarat wajib umroh, sudah masuk semua. Nah, sekarang kita tinggal bahas yang 3 tadi, rukun umroh, wajib umroh, kemudian sunnah umroh. Cuma kita harus pelajari dulu apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah. Maka kita harus pahami dulu nih supaya nanti kita ibadah umrohnya terarah ya, dan jelas saya ini mau ngapain sih umroh gitu ya. Apa aja nih yang harus saya lakuin. Nah, itu tadi laksanakan pekerjaan rukun, wajib dan
sunnah. Apa itu rukun? Rukun adalah rangkaian ibadah umroh yang apabila kita tinggalkan atau tidak dikerjakan, maka akan menyebabkan umroh kita batal atau tidak sah. Umrohnya batal aja, nggak dapat pahala umroh. Pokoknya nggak dihitung dia itu umroh gitu ya. Itu pekerjaan rukun. Kalau wajib, kalau dalam sholat rukun atau wajib ini sama. Rukun wajib dia juga. Tapi dalam dalam ibadah umroh, rukun dan wajib itu beda. Rukun apabila kita tinggalkan tidak sah umrohnya atau batal umrohnya, tetapi wajib umroh adalah rangkaian ibadah umroh yang apabila kita tinggalkan atau kita langgar, itu tidak menyebabkan batal umrohnya, tetapi diwajibkan membayar fidyah atau membayar dam, ya, denda. Nanti ada dendanya. Batal enggak umrohnya? Enggak. Tapi wajib bayar dam. Kalau nggak bayar dam, dosa. Jadi ibaratnya kita ibadah tapi ibadah kita cacat. Ya ibarat kita beli baju baru nih, bajunya bagus, warna putih gitu. Di belakangnya ada bekas rokoknya gitu ya. Ada bekas karyawan ngerokok gitu, kena bajunya bolong gitu ya. Kira-kira indah apa nggak itu baju? Jadi nggak indah gitu ya. Sama dengan kita ibadah umroh, kita melaksanakan ibadah tapi ada cacatnya, ada dosa yang kita lakukan di situ, maka umrohnya kurang sempurna. Gitu. Ya, jadi diulangi, rukun apabila ditinggalkan, umrohnya batal. Wajib apabila dilanggar atau tidak dikerjakan, umrohnya sah nggak? Sah, tapi bayar dam. Sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Itu simpelnya ya. Sunnah nggak apa-apa sih nggak dikerjain, tapi rugi gitu. Jadi orang-orang dapat pahala, kita mah enggak gitu. Sedangkan ibarat perdagangan, wajib adalah modal, ya. Sunnah adalah untung. Jadi kalau orang dagang dapat pulang modal terus, kira-kira bakal rugi apa enggak? Ya rugi gitu. Dagang balik modal nggak ada untungnya gitu. Sama kalau kita ibadah, wajib doang, nggak kita kerjakan sunnahnya, maka kita ibadahnya rugi, balik modal doang. Ya. Nah itu 3 pekerjaan. Sekarang kita sebutkan satu persatu. Apa itu rukun umroh? Rukun umroh itu tadi ada berapa? 5. Ya, yang pertama adalah niat ihram namanya. Apa? Niat ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahalul. Yang kelima, tertib. Tertib itu yang nomor 1 harus di nomor 1, yang nomor 2 harus nomor 2, yang nomor 3 harus nomor 3 dan seterusnya. Nggak boleh dibolak-balik. Pengen sa'i dulu baru tawaf, nggak bisa. Itu yang namanya tertib. Ya, jadi ada berapa rukun? 5. Jadi 5 ini tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan maka umroh kita batal. Nanti kita ada 2 kali umroh. Ya, ada 2 kali Makanya kalau umroh kita merasa di yang pertama belum sempurna, kita sempurnakan di umroh yang kedua. Itu maksudnya gitu ya. Jadi tadi rukun ada ingetin ya. Niat ihram, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Itu tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan pulang kita nggak dapat pahala umroh. Kemudian wajib ini ada 2. Wajib ada 2. Tapi nanti yang nomor 2-nya beranak banyak. Wajib ini ada 2. Yang pertama adalah mikot. Apa? Mikot itu tempat menjatuhkan niat. Jadi nanti kita yang pertama tadi rukun ada niat ihram. Nah, niat ihram itu tempatnya di mana? Namanya di mikot. Apa itu mikot? Tempat untuk niat. Ya. Jadi kalau kita mau niat umroh, itu kita harus pergi ke namanya mikot. Ya, kalau nanti mikot kita yang pertama, ibu dan bapak sekalian nih, mikotnya insya Allah di Bir Ali, ya, di Masjid Bir Ali. Karena kenapa? Karena nanti ibu dan bapak akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah King Abdul Aziz. Habis itu nanti ke Madinah terlebih dahulu. Nah, orang-orang yang sudah datang dari Madinah, ya, yang sudah datang ke Madinah mau menuju ke Mekah, maka dari Madinah mikotnya, tempat niatnya ada di Bir Ali, gitu ya. Nanti kita jelaskan. Itu 1. Wajib umroh. Gimana kalau nggak mikot di Bir Ali? Sah nggak umrohnya? Niatnya di hotel misalkan. Niatnya udah di hotel. Begitu nyampe di Bir Ali dia nggak niat lagi. Sah atau tidak umrohnya? Umrohnya tetap sah, tapi nanti dia bayar dam. Makanya niatnya nanti di Bir Ali.
Ya, adapun nanti mikot-mikot yang lainnya banyak. Kalau kita sudah nyampe di Mekah mau melaksanakan umroh kembali itu ada Tanaim dan juga Ja'ronah atau Ji'ronah itu ya. Nanti ada lagi, beda lagi mikotnya kalau kita sudah nyampe di Mekah terus pengen umroh yang kedua, beda lagi. Itu yang pertama, wajib umroh. Kalau kita melewatkan niat di mikot, maka umroh kita tetap sah tapi membayar dam. Itu ya. Yang kedua, wajib umroh itu adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Nah, ini ya, larangan ini apa ya, pengalaman saya pertama kali umroh itu berat ya, mencoba menghindari tidak melanggar larangan-larangan ihram ini berat ya, karena nanti kita belum terbiasa gitu. Larangan-larangan nanti kita bahas apa saja larangan-larangan di dalam ihram ketika kita sudah niat. Itu wajib, perkaranya ada dua ya, cuman yang nomor dua nanti beranak tuh banyak poinnya ya, apa saja larangan-larangannya. Baik, saya ulangi lagi. Wajib umroh ada berapa? Ada satu, mikot. Mikot itu tempat niat. Kemudian yang kedua, menjauhi larangan ihram. Ini poin yang paling penting di dalam kita melaksanakan ibadah umroh, ibu dan bapak sekalian. Karena yang lain-lain nanti bebas, tidak ada terikat aturan. Kita di Masjid Nabawi nanti bebas, mau ibadah apapun tidak terikat dengan aturan-aturan khusus ya, sebagaimana kita di Indonesia ibadah sholat, kemudian ziarah mengunjungi makam Rasulullah, kemudian kita pergi ke tempat yang mustajab yaitu Raudhah, itu yang sangat dikejar oleh para jamaah, harus bisa sampai masuk Raudhah. Insya Allah nanti semua ibu dan bapak bisa masuk Raudhah dan berdoa di situ. Kalau udah nyampe Raudhah, masuk ya, kemudian jangan sia-siakan kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya ya, pokoknya masuk Raudhah, buru-buru doa ya, sholat 2 rakaat, kemudian berdoanya nanti ketika di dalam Raudhah, ibu dan bapak sekalian, jangan seperti kita berdoa pada umumnya, yaitu mengangkat tangan. Ketika kita berdoa di Raudhah, jangan ngangkat tangan. Kenapa? Karena di Raudhah itu ada makam baginda Rasulullah SAW. Orang-orang Arab Askar, ketika kita nanti berdoa ngangkat tangan, mereka mengiranya kita mintanya ke Rasulullah, sedangkan mereka menganggap minta sama makhluk tidak boleh. Padahal kita doa mintanya ke Allah. Rasulullah sebagai perantara ya, ibarat perusahaan orang dalam ya, supaya doa kita cepat nyampe kepada Allah. Kita bersolawat, berwasilah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus gimana doanya? Ibu dan bapak pergunakan waktu banyak berdoa itu di dalam kondisi sedang sujud. Jadi ibu dan bapak sujudnya lamain ya, mintanya ketika sujud di dalam hati ya, jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal kita. Sebab mengucapkan lafaz-lafaz di selain bacaan sholat itu batal nanti. Ya, doa dalam hati, ya Allah, saya minta dimudahkan segala perkara urusan dunia, ya dimudahkan perkara akhirat. Saya minta harta untuk bekal ibadah, saya minta sehat, minta anak yang soleh terutama, ya, minta jadikan suami saya suami soleh, istri saya istri yang soleh. Apapun kita minta, ya, dan jangan pernah malu untuk minta harta. Kayaknya kalau minta harta mah malu ya sama Allah. Allah nyuruh kita banyak harta supaya kita ibadahnya gampang. Kalau nggak punya duit mau sedekah bisa nggak? Nggak bisa. Nggak punya duit mau haji mau umroh bisa nggak? Maka butuh duit gitu ya. Minta aja, jangan malu gitu. Minta diberikan kesuksesan, minta sebut tanggal dan tahunnya kalau perlu. Ya Allah, saya pengen Pajero ya di bulan ini, ya di bulan Desember tahun 2026. Sebut aja, ya sebut tanggal dan tahunnya. Jangan malu-malu karena minta sama Allah. Allah nggak bakal marah. Kecuali kita minta sama tetangga kita, beliin gue motor dong, ya pasti tuh tetangga emang nggak punya otak nih apa minta sama saya juga nggak punya gitu kan. Kalau mintanya sama manusia marah, tapi Allah mah semakin dipinta semakin resep, semakin senang gitu ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Nanti di Raudhah jangan gunakan kesempatan itu ya. Jadi perbanyak doa ya, minta perkara dunia, perkara akhirat. Nah, nanti ibu dan bapak kita lanjut ke apa tadi, perkara rukun dan wajib umroh. Jadi setelah kita nyampe di Madinah, biasanya tuh di Madinah kurang lebih 3 hari ya, ya. Di Madinah itu 3 hari. Nah, ngapain kita di Madinah itu? Kita di Madinah itu belum melaksanakan umroh. Jadi ibu dan bapak jangan jangan berpikir kita di mana umrohnya, di Mekah, di Madinah. Umroh itu adanya di Mekah. Di Madinah kita ngapain? Kita istirahat. Kita rileks dulu, kita santai dulu, kita kulonungun dulu kata orang Jawa. Ke siapa? Ke baginda Rasulullah SAW. Ya,
ya apa namanya, kita berziarah, kita sowan dulu ke baginda Rasulullah, kita menghadap Rasulullah, kita bilang, ya Rasulullah, umatmu nih ya yang namanya Nur Akbar nyampe ke Madinah, ya Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yakin orang seapapun kelakuannya, ketika sudah berada di hadapan Rasulullah, di makam Rasulullah, itu air mata itu pasti keluar, ibu dan bapak. Ya, kerasnya bagaimanapun hati seseorang, kalau udah berhadapan di makam Rasulullah pasti nangis. Ya, itu di Madinah. Ya, yang harus dilakukan di Madinah, satu, kita mengunjungi Raudhah, itu yang paling terpenting. Makanya nanti minta bimbingan selalu dengan Abi Asep atau mutawifnya, kapan jadwal Raudhah? Ya, kita minta supaya bisa usahakan masuk ke Raudhah. Setelah itu perbanyak sholat 5 waktu di masjid, jangan sampai ketinggalan kalau perlu. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, usahakan kita berada di Masjid Nabawi. Karena memang itulah pekerjaan kita selama di sana. Jangan zuhur kita shopping, asar kita jalan-jalan gitu ya. Terus maghrib kita sholat di hotel, isya udah capek ntar aja. Jangan dibiasakan sebagaimana di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Indonesia. Tapi ketika di sana semangat kita harus dibangun. Jangan sampai telat kita sholat 5 waktu di masjid, karena itu pahalanya luar biasa, ibu dan bapak. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwah. Satu kali sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, satu kali sholat nih, sholat subuh umpamanya, sholat subuh satu kali di Masjid Nabawi, itu bandingannya 1000 kali kita sholat di masjid dekat rumah kita. 1000 kali, pernah nggak ibu dalam satu waktu sholat 1000 kali? Sholat subuh 1000 kali, pernah nggak? Kalaupun pernah, nggak bakal cukup waktunya, keburu matahari naik gitu ya, nggak keburu sholat 1000 kali. Tapi kata Rasulullah, satu kali sholat 1000 bandingannya dengan di masjid manapun. Itu berarti dalam sehari semalam kalau kita sholat 5 kali, berarti berapa kali kita sholat? 5000 kali. Tuh, pahalanya luar biasa. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Terus ada lagi yang lebih penting lagi, beres sholat di sana nggak kayak di sini, bu, ibu dan bapak. Kalau di sini kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wiridan dulu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Di sana enggak. Ya, di sana sholat zikirnya masing-masing. Tapi nanti ada ibadah yang tidak kalah pentingnya yang harus kita ikut. Apa itu? Itu selang waktu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit, nanti akan ada Bilal ngomong, as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Apa itu? Sholat jenazah atau sholat mayit. Kalau bisa di setiap waktu kita tungguin tuh, jangan bubar dulu ya, sampai kita ikut melaksanakan jamaah sholat mayit. Karena setiap waktu di sana pasti ada yang meninggal. Ya, baik orang dewasa maupun anak kecil ya, ataupun orang yang sudah tua, itu pasti ada aja. Maka kita ikutin. Ya, ini yang biasanya nanti orang, ini sholat apa ya? Oh, nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Itu namanya sholat jenazah atau sholat mayit. Kita ikutin. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Kalau satu kali kita sholat jenazah, pahalanya segede gunung Uhud. Nanti ibu dan bapak saksikan sendiri bagaimana besarnya gunung Uhud. Nah, kita ya akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Maka jangan sampai ketinggalan tuh. Gimana tata caranya? Dari sekarang belajar. Ya, 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Fatihah. Takbir lagi baca sholawat, sebagaimana sholawat tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Rakaat ketiga membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau nggak hafal panjang sampai situ juga boleh. Terus tapi nanti di Madinah ataupun di Mekah di takbir yang ketiga itu bacanya agak panjang. Pokoknya agak panjang aja. Baru takbir keempat. Takbir keempat agak pendek. Kita baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu, sampai situ selesai boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu jangan sampai ketinggalan. Paham ibu dan bapak sekalian? Terus juga nanti di 2 masjid Makkah dan Madinah jangan kaget, adzan subuhnya 2 kali. Adzan subuhnya 2 kali. Jadi begitu adzan pertama itu kalau tidak salah saya jam 4. Adzan pertama itu jam 4. Kalau kita kan jam 4 juga ya, atau setengah 5 sekarang ya. Itu jangan dulu kita sholat sunnah qobliyah subuh, beres azan. Tapi itu menandakan itu waktunya sholat tahajud. Walaupun sebelum itu boleh, ya sebelum azan juga boleh, jam 4 tuh biasanya. Itu jangan dulu kita sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Nanti ada azan yang kedua. Kapan azan yang kedua? Biasanya setengah 6. Jadi subuh di Madinah, di Mekah, itu waktunya biasanya setengah 6. Jadi antara azan yang pertama dengan azan yang kedua,
Itu biasanya jaraknya 1,5 jam, ya. 1,5 jam. Jadi yang pertama itu untuk sholat tahajud. Jadi jangan bingung lagi nanti di sholat. Ini kok azan lama banget nggak komat-komat? Itu namanya adzan fajar kidzib. Jadi fajar itu ada dua. Ada fajar kidzib, ada fajar sodik. Satu lagi fajar set boy. Ya. Gitu ya. Jadi ada yang pertama fajar kidzib. Apa itu fajar? Kita lihat langit terang kayak udah mau pagi, tapi ya itu fajarnya menjulang ke atas. Nggak lama itu hilang lagi cahayanya. Itu namanya fajar kidzib bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya fajar bohongan. Gitu. Jadi sebenarnya belum subuh, tapi udah seperti fajar tuh namanya fajar kidzib. Nanti waktu subuh baru masuk fajar sodik namanya, fajar beneran. Ya itu fajar yang sudah mau pagi, itu subuh gitu ya. Itu jangan kaget nanti ya. Jadi ketika ibu dan bapak biasanya memang kita ke masjid itu prepare-nya 1 jam sebelum kita adzan harus sudah di masjid. Atau kalau bisa 2 jam. Ya kalau mau mendapatkan tempat yang nyaman, yang enak gitu, yang nggak di pinggir-pinggir, nggak diusir-usir askar, kita usahakan 1 jam atau 2 jam sebelum adzan kita sudah ada di masjid. Ya sudah ada di masjid. Kenapa? Karena kalau sudah adzan kita baru keluar hotel itu ditutup nanti, perboden. Kita sholatnya susah, akhirnya nyari-nyari tempat sholat dapatnya di luar, gitu ya. Dapatnya di dekat-dekat toilet ya, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir toko, nggak kebagian karena orang penuh, gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Usahakan kalau bisa sholatnya di dalam. Kalau di Madinah enak, ada pelataran, pengen sekali-kali sholat di pelataran silahkan, sama aja gitu ya. Kemudian setelah 3 hari kita sholat berjamaah di masjid, kita berziarah ke makam Rasulullah. Kalau bapak-bapak bisa setiap waktu ziarah lewat pintu Babu Salam. Tapi kalau ibu-ibu kesempatan ziarahnya itu ada ketika memasuki raudhah. Kalaupun tidak masuk ke raudhah harus muter dari belakang, dari luar, karena nggak boleh dari dalam, gitu ya, dari luar. Kalau bapak-bapak bisa dengan pintunya langsung pintu makam Rasulullah. Itu di Madinah. Setelah 3 hari baru kita dikasih tahu, ibu dan bapak yang rahmati Allah, kita akan melaksanakan umroh hari ini ke Mekah, maka bersiap-siap. Nah, kalau udah ada pengumuman, kita siap-siap untuk melaksanakan umroh. Apa yang harus kita lakukan? Tadi yang kita lakukan ada 3, pekerjaan rukun, wajib, dan sunnah. Ya, ini saya campur aja ya, karena tadi sudah saya sebutkan, maka saya akan jelaskan secara perjalanannya. Setelah kita sudah ada pengumuman, kemudian kita yang harus pertama kali kita lakukan, kita mandi sunnah ihram. Ya, mandi sunnah ihram, mandinya di hotel. Emang sunnahnya kita mandinya di mikot, di Bir Ali. Cuma permasalahannya di mikot itu nanti banyak orang ngantri toiletnya, nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Terus kita juga harus dikejar-kejar waktu. Ya, nggak bisa lama-lama. Ya di sana cuman bisa kalau perlu cuman wudhu aja. Kalau bisa wudhu pun sudah dari hotel. Kalau batal boleh silahkan wudhu kembali. Terus sholat 2 rakaat, ya habis sholat baca doa, jangan panjang-panjang juga, ya. Kemudian kita berangkat lagi menuju mana? Menuju Mekah. Ya jadi pertama yang persiapan kita satu adalah mandi sunnah ihram. Mandinya di mana? Di hotel. Terus mandinya pakai niat. Sebab yang membedakan ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Gimana niatnya? Pada basuhan pertama, kita niat. Gimana niatnya? Nawaitul gusla lil ihram. Gitu aja udah cukup. Nawaitul gusla lil ihram. Coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lil ihram. Lillahi ta'ala. Ya, sambil mengucurkan air ke kepala. Kalau bisa ke bagian kanan, miringnya. Nah, itu sunnah. Ya, kalaupun mau langsung ke tengah-tengah boleh. Ya, niat mandi biasa keramas. Ya, kemudian setelah itu ambil air wudhu. Bagi yang laki-laki memakai pakaian ihram. Pada di bawah nggak pakaian ihramnya, Bu? Nah, nanti kita praktek ya, supaya menguatkan bahwa nanti kita sudah benar-benar siap di sana. Pakai kain ihram. Boleh nggak pakai minyak wangi? Masih boleh pada saat itu. Tapi disarankan jangan memakai minyak wangi di pakaian. Kalau mau di badan. Ya, masih boleh. Kenapa? Karena kita belum masuk niat ihram. Kenapa nanti kita nggak boleh dipakai ya? Nanti saya jelaskan. Pokoknya yang jelas jangan dipakai. Itu biasanya juga suka lupa. Saya juga kemarin lupa. Begitu mandi pakai minyak. Kain ihram dipakai minyak, baru mikir, astagfirullahaladzim, iya ini nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Ya sebenarnya boleh, tapi nanti ada konsekuensinya. Ketika kita sudah niat ihram, kita nggak boleh pakai wangi-wangian.
Ya, ketika kita pakai wangi-wangian, nanti kita kena dam. Terus gimana pakaian yang sudah pakai kena wangi? Nggak masalah. Cuma masalahnya ketika kita mau ke kamar mandi, kita buka tuh kain ihramnya, atau ibu-ibu di jilbab, ya, dibuka jilbabnya misalkan di kamar mandi, ya. Terus permasalahannya itu ketika sudah lepas dari badan kita, nggak boleh dipakai lagi. Kenapa? Karena itu sudah ada wanginya. Makanya kemarin saya di umroh yang pertama nggak berani buka kain ihram. Ya, ke kamar mandi diusahakan kain ihram nempel terus di badan. Kenapa? Ini udah ada wangiannya, gitu. Ya, makanya itu suka lupa tuh, suka lupa. Kita boleh pakai wangi-wangian. Karena kenapa? Mungkin ya, mungkin mohon maaf ya, di antara kita ada yang punya BB berlebih gitu ya. Makanya pakai dulu, pakai Rexona dan lain sebagainya gitu. Itu masih diperbolehkan. Tapi nanti setelah setelah niat ihram tidak boleh. Ya, terus yang harus kita lakukan mandi pakai pakaian ihram. Kalau ibu-ibu pakaian ihramnya disunahkan warna putih. Gitu. Tapi kalaupun misalkan pengen saya mah nggak pede pakai putih, pakai hitam aja, atau pakai hijau, atau pakai merah, atau pakai kuning, silahkan, tidak ada larangan. Tapi kalau yang laki-laki wajib kain ihram berwarna putih. Gitu ya. Sampai sini jelas? Potong kuku dulu. Potong kuku jangan lupa, sehingga nanti biasanya mohon maaf mungkin ada yang punya kebiasaan gigit-gigit kuku gitu ya. Nanti ketika sudah niat nggak boleh lagi nih. Potong kuku, terus kalau bisa jenggotnya yang udah kepanjangan dipotong, agak dipendekin. Terus yang punya kumis kalau bisa dikerok. Rambut dirapihkan. Ya, supaya apa? Supaya menghindari dari kerontokan-kerontokan saat kita garuk. Jadi kalau yang rambutnya mohon maaf ya, ada rambutnya rontok nih. Kalau rontoknya tidak disengaja, itu nanti nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau kita garuk kenceng, rontok, itu nanti bayar dam. Ya, ada damnya. Kuku kalau copot ada bayar dam. Makanya nanti masuk pada larangan-larangan ihram. Baik, sudah mandi, sudah rapi, siap-siap, koper sudah dikemas. Nanti kopernya taruh di depan depan pintu hotel. Nanti biasanya ada yang bawa tuh, ya, yang bawa apa namanya, set boy apa? Billboy, set boy. Billboy nanti bawa. Jangan sampai ada yang ketinggalan, Ibu Bapak ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya persiapkan serapi mungkin supaya dibawa nanti aman, udah gak ada yang ketinggalan. Beres kita berkemas, ditunggu di lobi. Biasanya nanti akan ditunggu ya oleh Mutawif, oleh Abi Asep, atau dengan THJ ditunggu. Jangan terlalu lama karena kita mengejar waktu juga. Terus setelah itu kita naik bis, nanti kita akan turun. Di mana? Tadi Masjid Bir Ali. Kalau bisa sudah wudhu. Tapi kalau wudhunya batal boleh wudhu lagi. Tapi biasanya nanti kalau kita batal wudhu lagi, lama lagi nungguinnya. Gitu ya. Kalau bisa harus punya wudhu. Udah sehingga ke sana langsung melaksanakan sholat. Sholat apa namanya? Sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram rok'ataini. Coba usolli sunnatal ihram rok'ataini lillahi ta'ala, ya, atau mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Salat sunnah 2 rakaat. Ya, rakaat pertama baca Fatihah kuliah, rakaat kedua baca Fatihah kulhu, al-ikhlas, al-kafirun dan al-ikhlas. Beres doa, habis itu kita naik ke bis. Niatnya kapan? Niatnya di dalam bis. Ya, niatnya di dalam bis. Begitu bis jalan kita nih niat. Nanti dipandu oleh Mutawif. Udah hafal Bu niatnya, Bapak? Sudah hafal belum? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Tapi nanti ibu dan bapak jangan hanya mengucapkan di mulut, sebab tempat niat adanya di hati. Mulut ngucap, hati cicing baik, maka niatnya tidak sah. Mendingan ibu nggak ngucap tapi hatinya ngucap, itu sah, gitu ya. Tapi hati niat, mulut niat lebih bagus, ya. Karena yang namanya mengucap saja itu bukan niat, tapi namanya talaffuz, hanya mengucapkan. Sebab niat tempatnya di hati. Maka ketika orang niatnya di mulut, nggak sah. Harus di hati, ya. Jadi nanti begitu Mutawif membimbing, ayo ibu dan bapak sekalian kita niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Itu hatinya jangan kemana-mana, gitu ya. Dan itu niat di mikot tadi termasuk ke dalam wajib umrah. Kalau kelewat kita, pas Mutawif
membimbing niat, ternyata kita lagi tidur tuh. Atau lagi ngobrol sama temennya, sehingga nggak ngikutin. Lewat aja, udah jalan kira-kira 10 menit, 15 menit, baru ingat, ih kan belum niat tadi. Nah, gimana tuh? Kelewat niat di mikot, nih langsung buru-buru niat. Tapi nanti kita lapor ke mutawif. Ustaz, tadi saya pas di mikot nggak niat. Terus gimana? Bayar dam. Nanti damnya apa? Mutawif yang kasih tahu. Itu ya. Ya, dam itu nanti ada dam kecil, ada dam besar. Dam kecil itu fidyah. Ya, fidyah itu memberi makan beberapa orang miskin nanti, ya. Kemudian kalau dam besar itu kambing. Dam lebih besarnya lagi nanti ada sampai sapi dan unta. Makanya jangan hati-hati, gitu ya. Nanti hati-hati jangan sampai kita melanggar apa larangan-larangan ihram yang masuk ke dalam wajib haji. Nah, kita bahas sekarang. Apa aja larangannya setelah kita baca niat? Ini kita udah niat nih tadi ya, udah niat, bis jalan. Yang harus kita jaga pertama, khusus untuk laki-laki dulu. Apa itu? Bapak jangan lupa buka semua pakaian-pakaian yang berjahit. Kalau pakai kain ihram nggak boleh pakai daleman, nggak boleh pakai singlet, nggak boleh pakai celana dalam. Awas, hati-hati ya. Baik celana dalam itu apa namanya ada jahitan atau tidak. Ada zaman sekarang celana dalam itu khusus umroh katanya. Ya, ada yang sudah didesain khusus umroh. Tapi boleh nggak kita pakai? Saya sarankan jangan. Kenapa? Karena di dalam ilmu fikih, ulama-ulama kita menjelaskan laki-laki ketika ihram hanya boleh memakai 2 helai kain. Ya, yang pertama untuk sarung, yang kedua untuk rida, untuk selendang, untuk badan. Selebihnya kalau ada tambahan berarti dihitung 3 helai. Dan itu nanti yang akan menyebabkan umrohnya membayar dam. Umrohnya tetap sah, tapi kita bayar dam. Kan sayang nanti daripada buat beli kambing, ya mendingan kita buat beli apa? Buat beli baju gamis ya, buat beli korma. Itu jangan sampai, makanya kalau udah pakai ini periksa tuh badan kita itu ya, jangan sampai ada pakaian-pakaian selain kain ihram, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kemudian ada yang celana dalam nggak ada jahitannya, tetap tidak boleh ya. Kalau bisa jangan pakai, terus nggak pakai apa-apa, ya udah begitu. Ya nanti makanya yang umrohnya sama suami sama istrinya di bis duduknya misah ya. Karena apa? Suaminya ini lagi nggak pakai apa-apa gitu. Suami, ya. Itu yang pertama untuk laki-laki. Yang kedua untuk laki-laki, awas yang biasa di Indonesia atau sehari-hari pakai peci. Ya. Nanti setelah niat peci tidak boleh dipakai. Mau rambutnya botak, mau rambutnya banyak ubannya, malu, nggak boleh dipakai. Ya. Kalau dipakai ini kena dam. Itu yang pertama. Peci atau topi juga nggak boleh. Atau udeng ikat kepala. Atau kain ihram naik ke kepala, di apa namanya nih, dikeredongin gitu ya, itu juga nggak boleh. Nah itu juga saya hampir kena tuh. Begitu masuk kamar mandi saya ingatkan ini nggak boleh dibuka nih, itu kelibet ya, itu kelibet sehingga pas mau diiniin itu kain ihram hampir naik ke atas dan saya langsung ingat buru-buru di apa namanya di itu yang memang berat. Itu pengalaman pertama di kamar mandi dalam bis. Itu nanti ada di bis kita nih, perjalanan dari Madinah ke Mekah, di dalam bis itu ada toilet. Sempit memang toiletnya. Udah gitu kelilit-lilit ini tas, ya, terus kain ihram hampir kecekek gitu ya. Terus hampir naik ini ke atas. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai apa namanya ketutup kain ihram. Ya. Itu untuk laki-laki, tidak boleh menutup kepala. Kemudian yang laki-laki juga tidak boleh menutup tumit. Pakai alas kaki yang menutup tumit. Mohon maaf, saya angkat. Tumit itu mana nih? Kaki bagian belakang. Ada yang beranggapan juga tumit itu ya kaki bagian depan. Makanya yang paling aman ketika kita sudah pakai kain ihram, bapak-bapak yang aman pakai sendal jepit. Pertama ringan, kedua kalau dimasukin ke tas simpel gitu ya. Ketiga adalah lebih apa namanya lebih sah dipakai untuk ibadah umrah, untuk tawaf dan sa'i, untuk tawaf ya, terutama untuk tawaf dan sa'i. Itu untuk laki-laki. Satu, tidak boleh menutup kepala. Yang kedua, tidak boleh memakai daleman atau pakai pakaian yang berjahit. Gimana kalau sabuk? Sabuk kan ada jahitannya misalkan. Atau ada apanya lah gitu ya, ada jahitannya gitu. Gimana sabuk? Sabuk, ulama menghukumi sabuk itu bukan pakaian, tapi aksesoris. Sebagaimana kita pakai jam tangan. Ya, atau pakai cincin. Boleh nggak pakai batu cincin? Boleh. Gitu ya, tidak ada larangan. Itu untuk laki-laki ya. Yang ketiga, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi itu tumit atau mata kaki. Itu untuk laki-laki. Sekarang kita ke ibu-ibu dulu. Nanti ada larangan yang khusus untuk umum untuk semuanya.
Yang perempuan, larangan yang khusus untuk perempuan ada dua. Pertama, tidak diperbolehkan memakai cadar atau penutup wajah. Yang biasa pakai cadar atau pakai masker. Ya, pakai masker nih. Nanti cuaca di Madinah masih dingin katanya. Di Madinah masih dingin. Di Madinah masih dingin. Biasanya nih, kalau yang pertahanan tubuhnya kurang kuat, dia akan kena flu, batuk-batuk, terus pakai masker. Di Madinah masih boleh. Tapi nanti ketika sudah niat, tidak boleh pakai masker. Walaupun dia lagi pilek, lagi batuk ya, jangan dipakai. Ya, masker atau cadar. Yang kedua, yang perempuan tidak boleh memakai sarung tangan yang sampai nutup telapak tangan. Kalau sarung tangan yang sampai apa nih? Punggung tangan itu boleh, kan ada tuh ya. Yang sampai sini doang tapi ini masih kebuka, itu boleh. Yang tidak boleh itu yang full. Itu untuk perempuan. Diingetin ya, Bu, khusus perempuan ada dua, khusus laki-laki ada tiga. Umumnya, satu, tidak boleh memakai wangi-wangian. Buat laki-laki maupun perempuan. Ya, wangi-wangian itu jangan diartikan cuma minyak wangi. Ya, tapi segala hal yang mengandung wangi tidak boleh dipakai. Apa contohnya? Makan permen. Permen wangi. Oh, takut nih mulutnya bau. Biarin aja bau. Ya, daripada wangi nanti kita bayar dam. Cuci tangan. Sabun wangi nggak? Wangi. Maka cuci tangan tidak boleh pakai sabun. Skincare wangi nggak? Wangi. Lipstick wangi nggak? Wangi. Ya. Minyak angin. Minyak kayu putih ada wanginya nggak? Fresh care ada wanginya nggak? Jangan dipakai. Pokoknya perminyakan, ya. Segala hal yang wangi-wangi jangan ditaruh di tas soren. Tas yang di apa nih? Namanya selempang gitu ya. Jangan ditaruh di tas. Ya itu hindarin dulu, taruh aja di koper. Takutnya nanti di bis lupa. Atau di rest area kita makan habis itu ngelihat sabun, cuci tangan pakai sabun, bayar dam. Itu. Hati-hati, tidak boleh memakai wangian. Ya Bu ya, terutama ibu-ibu nih. Kalau termasuk tisu. Tisu basah, biasanya wangi ya. Itu nggak boleh tuh. Habis makan ngelap pakai tisu basah. Akan di bis makan jeruk, makan apa gitu ya, pisang, lengket ininya. Pakai tisu basah, jangan. Mendingan ada toiletnya tuh di bis. Cuci tangan aja di dalam toilet, ada airnya. Tuh ya. Satu, nggak boleh memakai wangian. Termasuk tadi yang sudah terlanjur pakai wangi-wangian sebelum niat, nggak boleh dilepas. Kalau dia mau pakai, ganti yang baru. Sebab itu pakaian, itu kain ihram sudah ada wanginya, nggak boleh dipakai lagi. Itu. Jadi harus sampai kapan pakainya? Harus sampai selesai, sampai ta'alul. Nanti boleh dilepas. Gitu. Kemudian larangan yang selanjutnya itu buat laki-laki perempuan, apa teh? Oh ya. Sampai jam berapa ini tadi? 10 menit. Oke. Saya 10 menit lagi deh. Gimana? Jam 12. Oke. Nah. Terus selanjutnya Ibu dan Bapak, yang tidak boleh tadi memotong kuku. Ya, memotong sih mungkin ingat ya, tapi biasanya suka ada yang gitu tuh. Apa namanya, digigit-gigit atau dikopet-kopet gitu ya. Bengang-bengong di bis. Ini nggak boleh. Ya, copot satu kuku bayar 1 fidyah, 1 mud, 1 liter. 2 kuku 2 fidyah. 3 kuku kambing urusannya. Kambing berapa? 3 jutaan, ya. Iya kan? 600 real tuh. Ya, sayang ya, daripada buat bayar dam ya mendingan buat beli oleh-oleh, gitu ya. Kemudian yang tidak boleh lagi kita lakukan adalah apa namanya, mencabut rambut mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai ada sengaja kita cabut-cabut atau kita gunting-gunting atau kita bakar. Kurang kerjaan nih, ada korek dibakar-bakar kukunya atau rambutnya itu. Bulu hidungnya panjang dicabut biasanya. Ya, yang suka punya kebiasaan nih nyabutin bulu hidung jangan dicabut. Ya. Garuk-garuk jangan kencang-kencang. Ya, kalau bisa, kalau memang rambutnya sering rontok, garuknya gini aja tuh, ditekan-tekan gitu ya, jangan sampai di gini-gini, copot, ya, 3 helai rambut, 1 kambing. Ya, 3 helai rambut, 1 helai, 1 mud, 1 liter ukurannya, 2 helai, 2 liter, 3 rambut, 1 kambing. Ya, sayang-sayang. Terus kemudian apa lagi yang tidak boleh? Berburu. Nanti di sana itu ada binatang. Kalau binatang seperti kijang dan lain sebagainya kayaknya kita nggak nemu. Yang ada itu burung. Ya, mungkin bapak-bapak yang di rumahnya senang miara burung atau ibu-ibu yang senang mainin burung misalkan. Itu banyak burung tuh. Diambil 1 misalkan, dibawa ke hotel, disimpan sama dia. Ya. Kemudian dibawa pulang ke Indonesia atau apa namanya? Diapain lah gitu ya. Itu burung termasuk binatang buruan, tidak boleh diburu.
Ya, kalau perlu kita siapin makanan burung, Bu. Kalau saya sarankan, ya kita sedekah bukan cuman ke makhluk Allah yang ke manusia, tapi makhluk Allah yang lain banyak di sana. Kalau saya kemarin pengalaman bawa jagung, ya bawa jagung, bawa makanan burung. Jadi nanti kita kasih makan burung, itu termasuk sedekah juga. Walaupun di sana juga ada yang jual, gitu ya. Itu tidak boleh diburu. Kemudian apalagi yang tidak boleh kita lakukan? Menikah. Kan suka ada tuh, kita nikahnya di mana? Nikahnya di sana yuk, di Mekah. Boleh apa enggak? Boleh, tapi saat sedang ihram itu tidak boleh. Atau yang biasa di sini pekerjaannya sebagai penghulu, nikahin orang. Diminta sana, Pak penghulu, nikahin saya. Di sana ketika sedang ihram tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh melaksanakan nikah atau menikahkan orang. Terus motong-motong tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang di sana jangan iseng-iseng. Ada pohon bagus dipetik, gitu ya. Kemudian ada bunga bagus dipetik, jangan. Di sana adalah tanah haram. Nanti urusannya kita akan bayar dam. Itu larangan-larangan yang harus dijaga. Sampai kita ke Mekah melaksanakan rukun yang kedua namanya tawaf. Tapi sayangnya kita nyampe ke Mekah tidak langsung tawaf, Bapak Ibu. Kemana kita nyampe ke Mekah? Kita ke hotel terlebih dahulu. Ngapain? Beres-beres, naruh koper. Nah, disinilah titik ini yang sering orang lupa. Ketika kita ke hotel di Mekah belum sampai tawaf, banyak yang lupa kalau dirinya atau kalau jamaah tersebut sedang dalam keadaan ihram. Jadi larangan-larangannya masih harus dijaga. Satu lagi tadi larangannya, tidak boleh bersetubuh. Suami istri, misalkan ada orang yang berumroh minta privat atau minta sehotel berdua, suami dengan istri. Di hotel ketika sedang ihram tidak boleh melakukan persetubuhan atau mukodimahnya. Apa mukodimahnya? Ya pegang-pegangan gitu ya. Perkara-perkara yang bisa membangkitkan nafsu gitu ya. Itu nggak boleh. Ya itu nanti kalau ada yang bersetubuh itu damnya dam kabir. Dam kabir itu apa? Ontak urusannya. Coba ya, jauh-jauh udah mahal-mahal bayar ongkos umroh, sampai sono suruh beli onta, disuruh sembelih. Onta berapa duit ya? Seukuran harga sapi mungkin ya. Sapi di Indonesia paling murah 20 juta. Siapin duit tuh. Di sana lebih mahal lagi gitu ya. Kita awas hati-hati. Nyampe ke Mekah, kita ke hotel. Awas hati-hati yang mungkin ada yang sekamar dengan suaminya, dengan istrinya, atau perkara-perkara yang lain. Kita makan, cuci tangan di kamar mandi ada sabun, jangan pakai sabun ya. Kemudian ada perkara-perkara yang dapat membatalkan, misalkan lupa nyampe di hotel tidur-tiduran ganti kaos dalam, pakai celana dalam ya. Apalagi mungkin biasanya nyampe di sana sudah jam makan dulu ke ke tempat makan. Awas, itu banyak yang lupa ya, tahu-tahu ke bawah pakai kaos ya, pakai sarung. Ini masih tidak boleh. Atau yang biasa pakai pecinya dipakai lagi, itu belum boleh ya. Selama di hotel kita harus menjaga larangan-larangan ihram. Biasanya di hotel itu berapa lama? Biasanya paling lama 1 jam ya. Itu 1 jam bukan buat ngapa-ngapain ya, buat istirahat dulu sebentar. Setelah itu nanti kita akan dipanggil lagi, kita akan dikasih tahu, kumpul di lobi, kemudian kita berangkat untuk menunaikan tawaf. Nah, ini perkara tawaf, kita dari hotel menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Di sana kita memasuki pelataran Masjidil Haram, kemudian kita nanti menuju Ka'bah. Ya, bagi nanti yang tawafnya jalan kaki seperti biasa ya, kita nanti tawaf di pelataran Ka'bah, kecuali nanti ada yang pakai kursi roda. Itu nanti jalurnya beda lagi ya. Yang jalan kemudian kita mulai dari mana? Mulai dari Hajar Aswad. Dari sudut Hajar Aswad. Ada di sini Hajar Aswad, mana ininya teh? Ini gambar dewan semua ya. Ada gambar Hajar Aswad, ada. Ada di situ. Jadi Ibu dan Bapak, Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang berada di salah satu sudut Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut. Salah satunya namanya ada batu Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Padahal dulu Hajar Aswad itu asalnya putih, lebih putih dari susu. Kenapa kok sekarang bisa hitam? Ya karena menyerap dosa-dosa manusia. Dan barangkali dosa kita pun ada di situ. Ya sampai Hajar Aswad itu berubah menjadi hitam. Dan itu Hajar Aswad adalah batu dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dan Jibril mencium, Rasulullah pun mencium. Jadi sunnahnya kita ketika kita berada di Mekah itu mencium Hajar
Aswad. Namun ya mungkin itu dulu ya. Kalau sekarang Hajar Aswad itu dipakai minyak. Sehingga ketika kita sedang ihram tidak boleh mencium Hajar Aswad. Kenapa? Kalau kita cium minyak yang nempel, maka kita nanti terkena dam gitu ya. Makanya kita istilam saja. Istilam itu melambaikan tangan kemudian mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Nanti kita tawaf, posisi kita mulai dari Hajar Aswad, kita mengelilingi berlawanan jarum jam ya, arah jarum jam ya. Jadi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ya. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu dihitung satu putaran ya. Kemudian kedua kalinya mulai lagi dari Hajar Aswad, istilam lagi bismillahi Allahu Akbar. Posisi badan syaratnya harus tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh misalkan ini Ka'bah ya Pak ya. Ini apa Pak? Bu? Bukan, ini meja. Ini meja. Tapi kita umpamakan ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Kita nggak boleh ketika tawaf itu menghadap Ka'bah. Ya, atau membelakangi. Emang ada yang membelakangi? Ada. Mungkin dia tawafnya sambil selfie. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu. Dia sambil selfie atau sambil video call itu. Ini saya lagi ada di Ka'bah nih, doa-doa. Ini nggak boleh. Ya, pokoknya nanti ketika lagi tawaf, apalagi tawaf wajib yang pertama ya. Nanti kalau mau selfie setelah tawaf boleh. Tetapi ketika kita sedang melakukan tawaf, handphone simpen dulu supaya kita khusyuk. Ya, adapun ketika mungkin Bapak Ibu sekalian melihat orang yang lagi tawaf itu selfie atau video, itu dia tidak sedang tawaf wajib. Ya, sedang tawaf sunnah atau mungkin sedang selfie aja gitu. Tidak ada dalam rangkaian ibadah umroh. Ya, kemudian tidak boleh menghadapkan badan, tidak boleh membelakangi Ka'bah. Apa yang harus kita lakukan? Ka'bah itu menjadikan Ka'bah berada di posisi kiri kita. Jadi selama kita tawaf, ini Ka'bah itu adanya di samping kiri, nggak boleh sambil begitu tuh, nggak boleh gini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, nggak boleh begitu. Yang boleh menghadap itu cuma kepala kita. Jadi kalau kepala boleh, ya sambil jalan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, boleh kepala. Sambil memandangi Ka'bah itu sunnah. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang kata Rasulullah, seandainya perkara itu dilakukan, itulah dia menandakan orang yang selamat di akhirat. Apa? Orang yang ketika pertama kali melihat Ka'bah, dia mengucurkan air mata. Nangis melihat Ka'bah, ini ciri orang yang selamat di akhirat. Kalau kita nggak nangis, usahakan sampai nangis. Pokoknya diapain, kayak dicubit, diapain. Harus sampai nangis. Tapi insya Allah, sekeras apapun hati kita, ketika pertama kali kita melihat Ka'bah, ya, atau orang yang setiap kali melihat Ka'bah nangis, insya Allah itulah adalah orang yang selamat, ciri orang yang selamat ya akhirat, dan mendapatkan 20 rahmat setiap kita memandang Ka'bah. 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama tawaf itu pandangi terus Ka'bah. Ya, pokoknya terus dipandangi sampai selesai. Ya, sekali putaran, 2 kali putaran. Bacaannya gimana? Bacaan tidak termasuk rukun dan tidak termasuk wajib. Jadi seandainya ibu dan bapak tidak hafal atau nggak sempat ngelihat buku atau nggak kedengeran suara mutawif yang membimbing, ibu dan bapak boleh baca apa saja. Ya, mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus yang dibaca selama 7 putaran boleh. Nggak bisa baca sholawat, silahkan. Nggak bisa sholawat, baca subhanallah boleh, apapun boleh ya. Atau nggak bisa baca apa-apa, diem aja silahkan, tetap sah. Diem aja gitu ya, selama muter aja sah ya, karena bacaan tidak termasuk rukun umroh. Yang jadi rukun itu gerakannya, memutar 7 kali. Selesai kita tawaf sebanyak 7 kali, kita sholat sunnah, cari posisi di makom Ibrahim. Makom Ibrahim tuh ada nggak teh di sini teh? Ada kayaknya makom Ibrahim. Nah ini dia, ini Bu, namanya makom Ibrahim. Jadi setelah kita tawaf, ya, setelah kita tawaf 7 putaran, kita sholat di belakang ini nih. Tapi nanti melihat kondisi. Kalau kondisinya tidak kredit, tidak banyak tidak banyak orang, kita bisa sholat di sini. Tapi kalau misalkan di belakang makom Ibrahim ini penuh, kita bisa sholat di mana saja. Ya, pengalaman tahun kemarin, ya bukan tahun kemarin, bulan kemarin ya, yang keberangkatan di bulan November, nggak kebagian mau sholat di mana aja penuh. Akhirnya sampai masuk mas'ah, sampai masuk tempat sa'i belum sholat sunnah, sampai sholat di situ diusir-usir askar. Artinya boleh sebenarnya, ya.
Tapi karena situasinya kredit, akhirnya nggak kebagian tempat. Boleh sholat di mana saja, tapi diusahakan sholat sunnah. Itu sunnah ya, sunnah. Tidak dikerjakan pun tidak masalah. Tapi tadi konsekuensinya rugi gitu ya. Sholat, beres sholat, istirahat dulu sebentar. Kita minum zam-zam. Nah disitulah. Kalau mau selfie, selfie. Kalau mau foto bersama, foto bersama. Sebelum kita melaksanakan sa'i, gitu ya. Boleh tuh, foto-foto dulu atau kita video-video silahkan. Setelah itu beres rukun umroh yang kedua, langsung kita melaksanakan rukun umroh yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita melaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i berasal dari bahasa Arab sa'yan. Sa'yan itu maknanya berusaha bersungguh-sungguh. Cuman sebagian besar dari kita mengartikan sa'i itu lari-lari kecil. Ya sebenarnya makna sa'i itu adalah bersungguh-sungguh, karena sejarahnya sa'i itu dilakukan oleh seorang ibu yang sedang bingung, yang sedang khawatir mencari air untuk putranya, yaitu Siti Hajar. Makanya Siti Hajar itu bersungguh-sungguh untuk mencarikan air buat anaknya nih, takut kehausan, takut mati kehausan. Makanya itu disebut namanya ibadah sa'i, yang melakukan kesungguhan untuk mencari apa yang ia inginkan ya. Dalam hal itu waktu itu mencari air. Nah, kita ke Mas'a. Mas'a itu tempat untuk sa'i. Naik ke bukit namanya Bukit Sofa. Sambil dipandu nanti oleh mutawif membaca doa, ya, membaca bacaan-bacaan untuk sa'i. Inna sofa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihi, dan seterusnya. Terus nanti begitu sa'i, untuk pakaian ihramnya nanti ada dua. Nah, ini dulu. Nah ini. Tadi nah. Untuk untuk bapak-bapak ya, untuk tawaf tadi syaratnya kain ihramnya dibuka yang sebelah apa nih? Kanan. Ya, itu namanya ittiba. Ya, ini namanya ittiba, membuka bagian kanan. Kalau untuk sa'i ditutup kembali seperti ini. Ya, ini bedanya ya. Jadi pakai kain ihram, nanti kita praktekkan. Sa'i kemudian dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nanti di tengah-tengahnya ya, bukan di tengah sih ya, nanti ada di beberapa jarak itu, di atas itu ada lampu hijau. Selama lampu hijau itu bacaannya khusus. Apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Buat yang laki-laki, bapak-bapak, itu ketika di pilar hijau atau lampu hijau, selama lampunya masih ada, itu lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaz, dan seterusnya. Untuk ibu-ibunya itu nggak usah lari, tapi jalannya agak cepat ya. Sudah pernah praktek belum nih? Praktek. Sudah ya, sebagian sudah ya. Itu nanti di sana seperti itu ya. Terus menuju Bukit Marwah. Sofa Marwah 1 kali. Marwah Sofa 2 kali. Sofa Marwah 3 kali. Marwah Sofa dan seterusnya, nanti berhentinya 7 kalinya di Bukit mana? Di Bukit Marwah. 7 kali balik ya. Jadi satu balik itu enggak Sofa Marwah. Sofa Marwah, Marwah Sofa enggak, tapi Sofa Marwah 1 kali. Marwah Sofa 2 kali. Begitu seterusnya sampai ujungnya nanti adanya di Bukit Marwah. Gitu ya. Setelah beres selesai, nanti bacaan-bacaannya dipandu oleh mutawif ya. Kemudian terakhir rukun yang keempat yang harus dilakukan adalah tahallul. Buat yang laki-laki sunnahnya dibotak. Kalau bisa Pak, botakin, licin. Jadi nanti orang Arab udah ngerti dia. Botak licin ya. Biasanya 10 real. Ya, 10 real. 10 real itu 50.000 ya, kurang lebih 50.000. Itu untuk laki-laki sunnahnya dibotak. Kenapa? Kalau dibotak itu Rasulullah mendoakan 3 kali. Allahumarham lil muhallikin. Ada sahabat Rasulullah bertanya ketika Rasulullah mendoakan orang yang botak, Allahumarham lil muhallikin, ya Allah, kasihanilah, berilah kasih sayang kepada para orang-orang yang bertahalul, yang botak licin. Kemudian yang nggak dibotak licin nanya, ya Rasul, gimana dengan kami? Rasulullah doain lagi, Allahumarham lil muhallikin, ya Allah, sayangilah orang-orang yang botak licin. Kemudian nanya lagi, ya Rasul, gimana dengan kami yang nggak dibotak licin? Rasulullah mendoakan lagi, Allahumarham lil muhallikin, ya Allah, rahmatilah, sayangilah orang-orang yang dibotak dan orang yang dicukur, artinya tidak dicukur botak. Jadi sayang kalau ke sana
Apalagi umrah pertama kali, cuman dicukur biasa. Ya, usahakan kalau bisa dibotakin, dilicinin. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Yang perempuan bagaimana? Yang perempuan apakah dibotak juga? Tidak. Ya, yang perempuan hanya cukup 3 helai rambut saja. Ya, nggak usah panjang-panjang dari ujung ya, dari apa namanya dari bawahnya boleh. Dan yang apa namanya mengguntingnya kalau bisa mahramnya. Ya, kalau ada suaminya. Kalau nggak ada berarti sesama dengan perempuan, gitu ya. Jadi nanti sesudah beres sa'i, rukun yang keempat namanya tahallul. Beres tahallul, selesai sudah rangkaian ibadah umrah kita, sehingga larangan-larangan yang tadinya dilarang pun akhirnya diperbolehkan kembali. Boleh lagi pakai wangi-wangian, yang bapak-bapak boleh pakai peci, boleh pakai baju, kaos dan lain sebagainya. Yang ibu-ibu juga larangan-larangannya boleh, yang pakai cadar boleh dipakai lagi cadar dan sebagainya. Itu adalah rangkaian umroh yang harus kita ketahui. Selebihnya untuk city tour ya, untuk apa namanya belanja-belanja itu bebas. Ya, tinggal nanti mungkin bisa diarahkan oleh Abi atau Teh Haji atau diajak nanti bareng atau mau jalan sendiri, yang penting tahu jalannya. Tapi kalau yang kira-kira takut nyasar, jangan pernah jalan sendiri. Ya, jangan pernah jalan sendiri. Minimal kalau mau jalan, ibu-ibu 3 orang. 2 orang juga masih takut apa namanya takut nyasar, minimal 3 orang. Kecuali nih, saya yakin nih, atau yang mungkin mohon maaf melek teknologi, dia kalau nyasar juga ada apa? Ada BPJS ini, BPJS apa namanya JPS, ada JPS gitu ya, apa namanya itu Sherlock gitu. Kita cari aja hotel kita atau ya. Oke, baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk penjelasan materi tentang manasik umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan juga memberikan kemudahan di setiap ibadah atau rangkaian ibadah umrah yang kita laksanakan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu, silahkan.